Saya mengangkat topik itu menelusuri masa lalu untuk mencari inspirasi baru. Menelusuri masa lalu Untuk mencari inspirasi baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penma, bidang pendidikan madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita di edisi yang spesial, yaitu podcast on location. Tepatnya berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu tamu-tamu istimewa kita. Yang pertama tentu saja tuan rumah podcast Penmat, yaitu Bapak Haji Mohlis SAG MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke Tanah Bumbu ini Pak? Ya, cukup melelahkan, tetapi menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau dimulai dengan niat yang tulus dan semangat yang kuat, perjalanan jauh itu bukan rintangan bagi kami. Alhamdulillah. Seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian tamu kita yang kedua yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rusdi Hilmi MA. Assalamualaikum Bapak Rusdi. Apa kabarnya nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, kita langsung saja membahas seputar pendidikan madrasah yang ada di Kalimantan Timur maupun juga yang ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama kita ke Bapak Haji Mohlis terlebih dahulu. Kira-kira ketika Bapak mendatangi kabupaten ini, apa yang menjadi atau apa yang terbersit dalam pikiran Bapak? Seperti itu, Pak. Pertama, Tanah Bumbu ini punya kilas sejarah dalam perjalanan hidup saya, termasuk juga saudara saya Kakang Kemenak Pak Rusdi. Kami pernah sama-sama merasakan suka dukanya KKN Banjarmasin di sini tahun 1993 dan 1994. Kuliah kerja nyata Ya, kuliah kerja kita selama 2 tahun. Kenangan itu memberkas. Jadi walaupun 30 tahun baru saya menginjakkan Tanah Bumbu ini, tapi nostalgia itu masih melekat di hati saya. Dan itulah menjadi spirit saya untuk berjuang, spirit saya untuk bagaimana memajukan madrasah. Dulu saya jalan-jalan sangat langka sekali. Sini MI ditemui, madrasah sanawiyah ditemui. Saya berpikir bagaimana ini, saya ini anak madrasah, bagaimana saya mengupayakan madrasah itu ada. Maka alhamdulillah kita dengan informasi di sini juga ada madrasah di Pokoknya Beliau. Dan spirit itulah yang membuat saya mampu bertahan untuk mengemban amanah sebagai kabid pendidikan madrasah. Nah, kalau menurut Bapak Haji Rusdi sendiri, kenangan apa yang kemudian yang pernah terjadi dengan Pak Mulis ini Pak? Betul, sebagai yang disampaikan oleh Pak Mulis ya, kebetulan Pak Mulis ini saudara kami begitu. Kami sama-sama kuliah dulu di IAIN Antasari ya, tahun 93 kita sama-sama KKN di sini. Jadi KKN 93 itu merupakan banyak kenangan yang sama-sama kami dapatkan di sini. Ini menjadi modal kami dalam membina bentuk hidup ke depannya begitu. Alhamdulillah dengan KKN bersama-sama di sini banyak kenangan-kenangan yang kami dapatkan, banyak pelajaran-pelajaran hidup bersama yang kami dapatkan, sehingga ini bisa memberikan kesan yang luar biasa bagi kami untuk bisa menjalani hidup ke depannya. Jadi ini luar biasa, pertemuan yang luar biasa kami bersama dengan Pak Muhlis ini. Kebetulan alhamdulillah gitu. Nah, tentunya banyak cerita-cerita nostalgia yang terulang kembali seperti itu Pak. Nah, kami ke Pak Mulis lagi terlebih dahulu. Nah, apa tujuan sebenarnya studi yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu ini Pak? Saya mengangkat topik itu menelusuri masa lalu untuk mencari inspirasi baru. Menelusuri masa lalu Untuk mencari inspirasi baru. Ya. Jadi kita tidak boleh juga apatis dengan masa lalu itu, tapi dari masa lalu itu kita bisa mengevaluasi. Oh, dulu di sini
Satu yang menjadi teladan di sini, kesederhanaan itu yang mampu menyebabkan orang bisa bertahan. Kesederhanaan. Ya, kadang-kadang gaji guru itu yang tidak istilah kalau dinilai itu tidak mencukupi untuk biaya hidup, tapi masih mampu bertahan. Karena apa? Karena modal kecintaan dia dalam rangka untuk membangun madrasah. Dan spirit itu harus ditularkan kepada guru-guru muda kita, guru-guru di madrasah di daerah terpencil kita untuk tetap semangat. Kuncinya di dunia kita bersakit-sakit dulu, tapi nanti di akhirat kita akan mendapat ladang yang bagus. Amin. Karena di madrasah itu minimal bisa 3 poin yang kita dapat. Bisa mencetak anak yang saleh juga bisa di madrasah, bisa menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat juga bisa ada di madrasah, dan juga bisa sarana kita untuk menebarkan amal jariah di sana. Kalau kita punya kemampuan secara finansial, maka 3 itulah bisa dibentuk di madrasah. Dan pertama ketahanan mampu bertahan dalam kondisi yang serba sederhana, itu yang betul ditularkan biar timbul rasa syukurnya dan optimisnya ke depan. Itu yang menurut saya kepada Untuk menimbulkan rasa syukur dan optimis. makanya saya bawa ini rekan-rekan dari kepala madrasah, lo jangan berpikiran ke atas saja, lo coba kamu lihat di sini. Coba lihat nih dengan kondisi daerah perkampungan, daerah yang multi etnis, multikultur, dan jauh dari perkotaan, tapi masih bisa beraktivitas, bisa berkarya, bisa melanjutkan perjuangan di dunia pendidikan, khususnya di madrasah. Saya tidak mau madrasah itu dinomorduakan. Jadi menurut saya madrasah itu harus bisa diperhitungkan dalam dunia pendidikan. Itu yang terpenting. Nah, kemudian untuk Pak Haji Rusdi, senada dengan apa yang disampaikan Pak Mukhlis, kemudian tujuan beliau datang kemari, kemudian kira-kira apa yang ingin Bapak jelaskan tentang, mungkin sedikit tentang program prioritas di tahun 2023 ini terkait pendidikan madrasah. Baik, ada 3 barangkali program prioritas yang kita usahakan ke depan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah kita mengikuti apa yang menjadi program prioritas nasional 2023 ini, yaitu terkait dengan penguatan paham moderasi beragama. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikasi halal. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri ya, kita ini Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam ras, agama dan sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, itu akan potensial menimbulkan terjadinya perpecahan gitu, potensial menimbulkan terjadi pertentangan. Dan itu sebenarnya terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu kita ini. Kita di sini hampir semua pemeluk agama ada, hampir semua suku ada di sini. Ada suku Jawa, Banjar, Bugis, kemudian Madura dan sebagainya, multi etnis, multi ras, multi agama. Itu kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, maka itu potensial menimbulkan terjadinya perpecahan. Nah, karena itu ke depan kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya kondusivitas yang selama ini sudah tercipta di Kabupaten Tanah Bumbu ini bisa kita pertahankan, dan suku-suku bisa kita tingkatkan begitu, sehingga kedamaian penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu ini bisa senantiasa terjaga, dan itu menjadi potensi dasar kita, modal awal kita untuk bisa menciptakan kerukunan untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sertifikasi halal, ini juga merupakan program prioritas dari Kementerian Agama, di mana ujar beliau bahwa kita harus berusaha, kita tidak akan mungkin bisa menyampaikan program-program kita ke masyarakat ya terkait dengan sertifikasi halal ini kalau di internal kita sendiri sebenarnya belum tampak bahwa hal-hal yang di internal kita itu belum tampak bahwa potensi-potensi kita itu atau UMKM kita yang di Kementerian Agama itu sudah tersertifikasi halal gitu. Karena itu kita kedepannya berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana supaya kantin-kantin yang ada di madrasah, kantin-kantin yang ada di KUA, kantin-kantin yang ada di Kementerian Agama itu sudah tersertifikasi halal gitu. Produk-produk yang dijual di sana sudah
sudah tersertifikasi halal. Nah, sehingga dengan kita di internal kita ini sudah jelas, sudah nampak, sudah kelihatan bahwa semuanya itu sudah tersertifikasi halal dengan baik, maka kita insya Allah akan mudah untuk menjual program kita itu, melaksanakan program sertifikasi halal itu ke lingkungan masyarakat di sekitar kita. Nah, ini barangkali beberapa hal yang ke depan insya Allah akan kita usahakan dengan semaksimal mungkin bisa terlaksana dengan baik. Itu barangkali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya kembali ke Pak Molis lagi. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Haji Rusdi ini, kemudian kira-kira apa yang menjadi inspirasi yang kemudian nanti bisa dikembangkan lagi untuk pendidikan madrasah di Kalimantan Timur? Ya, sebenarnya sejalan saya Rama. Kami punya tagline itu satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Jadi mulai dari Pak Menteri, Kanwil, terus Kabid itu harus satu. Maka perintah dari di antara 7 prioritas program Kementerian Agama itu termasuk yang menjadi prioritas kami. Di bidang madrasah, hal-hal itu sudah kita tahankan, sudah kita implementasikan seperti instruksi, seperti di kantin-kantin itu sudah bersertifikat halal, juga di kantin Kementerian Agama, baik di Kanwil maupun di Kampan Kemenak juga sudah menunjukkan kita akan mudah kalau kita ngomong ke masyarakat, kita sudah membuktikan. Bahkan OPZ sudah kita gerakkan untuk di satker Kementerian Agama. Jadi apa yang belum tersantuni di Dana Bos, di KIP itu bisa diambil dari OPZ di Kementerian Agama, dan itu sudah jalan. Nah, yang menjadi inspirasi kita ke sini, kita ingin belajar. Ya, segala sesuatunya pasti ada yang kita ambil. Semakin banyak langkah kita melangkah, semakin banyak pula cerita yang kita peroleh dan semakin banyak inspirasi yang bisa kita dapat. Jadi jangan lelah untuk mencari ilmu itu. Ya, gimana pun dengan siapapun. Makanya saya mau ajak di samping untuk refresh, ya, juga mencari pengalaman. Di samping sini juga banyak cerita antara kami dengan istilah orang banyak itu banding sana kan di sini kan itu. Susah, ada yang bisa diekspos, ada yang tidak bisa diekspos. Jadi hanya kami aja yang bisa. Cuman ketika memandang maka teringatlah. Istilah itu ada pantunnya. Mengungkap kembali memori lama. Jadi kalaulah tidak karena rembulan, manalah mungkin bintang berseri. Kalaulah tidak karena kerinduan yang mendalam, manalah mungkin saya datang kembali. Jadi dari sinilah saya mau mengenal kita kemarin, makanya ketika ada kegiatan demikian saya berikan momentum ini, saya langsung terkaitnya. Kita tidak mencari lebih dan kurang, minimal kita saling melengkapi lah. Jadi saling melengkapi apa yang bisa kita sarankan dengan Pak Bia, Pak Kemenak, dan juga saran juga ke kami lebih menerima. Nah, supaya lebih menyempurnakan, karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Maka untuk itulah perlunya kerjasama antar kita, antar lembaga, antar instansi, antar teman, ya. Saling menyempurnakan. Nah, kemudian mungkin karena memang bapak-bapak di sini masih ada kesibukan lain setelah ini, mungkin untuk Pak Haji Rusdi mungkin terakhir nih Pak, ada mungkin saran untuk para pegawai di Kementerian Agama, baik ASN atau PMPN, baik tenaga pendidik, mungkin ada saran-saran untuk pengembangan madrasah ke depannya seperti apa? Baik, jadi barangkali sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Penmat Provinsi Kaltim tadi ya, laksana kami, saudara kami begitu. Ketika kita berangkat melaksanakan suatu pekerjaan itu dimulai dengan keikhlasan, maka insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan mudah. Jadi saya berharap dengan teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Kemenak Kabupaten Tanah Lumbu itu, baik Tanah Lumbu ini, baik yang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Lumbu, kemudian teman-teman yang berada di lingkup madrasah, teman-teman yang berada di lingkup kawas, semuanya ASN Kementerian Agama Kabupaten Tanah Lumbu ini kerjalah dengan ikhlas, maka insya Allah keberkahan akan kita dapatkan, keberhasilan akan kita dapatkan, kemajuan akan kita dapatkan. Itu saja barangkali. Amin. Nah, mungkin agar lebih adil, mungkin saya tanyakan juga kepada Pak Mulis nih. Ini sudah mulai kita tularkan 4 kerja, motivasi kerja itu. Pertama, kerjalah dengan keras. Bekerja keras itu penting untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, bekerja dengan cerdas.
Nah, yang ketiga, kerjalah dengan ikhlas. Dan yang terakhir, harus kerjanya tuntas. Ya. Kalau ikhlasnya tidak tuntas, nanti repot, tanggung jawabnya tidak ada. Jadi ini kata saya, harus bertanggung jawab. Kerja keras saja, kalau nanti repot kita. Kerjanya keras, hasilnya tidak ada. Tapi cerdas saja juga tidak cukup. Nanti timbul spirit, apa yang saya dapat dari hasil kerja saya. Jadi motivasinya harus dengan ikhlas. Ikhlas itulah penyempurna semua. Tapi kalau ikhlas tidak tuntas juga menjadi masalah. Nanti pertanggungjawaban tidak dibuat. Maka kerjalah dengan tuntas sampai selesai. Dan itu saya tanamkan jadi 5 budaya kerja Kementerian Agama, harus betul-betul diresapi oleh insan Kementerian Agama. Itu seperti integritas, terus proporsionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Nah, ini kalau ini sudah menjadi budaya, insya Allah tugas yang berat terasa ringan. Tugas yang ringan akan mendatangkan suatu tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Haji Mukhlis, kemudian juga Pak Haji Rusdi atas obrolan di podcast ini. Semoga apa yang beliau berdua ini sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan tentunya menjadi pengembangan madrasah kedepannya agar lebih baik lagi. Imam Syafi'i pernah berkata, "Safir tajid aiwadon amman tufarikuhu." Berpergianlah, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau tinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.